Petugas kepolisian kembali menggelar razia kejahatan jalanan di sejumlah wilayah di Jakarta Barat. Hasilnya, 6 orang diamankan karena kedapatan membawa obat-obatan terlarang tramadol dan narkoba jenis sinte. Razia kejahatan jalanan digelar sejumlah polsek di wilayah Jakarta Barat. Di kawasan Tomang Raya, petugas Polsek Grogol Petamburan mengamankan sejumlah motor tanpa surat kendaraan. Sementara di Jalan Raya Gedong Panjang, petugas Polsek Tamburan mendapati puluhan butir obat keras jenis eksimer dan tramadol dari seorang pengendara motor. Petugas juga menemukan narkotika jenis sinte atau tembakau gorila serta alat hisap sabu dari pengendara lain. Kami mengamankan ada 6 orang yang membawa narkoba, sinte, kemudian alat hisap sabu, dan obat-obat keras yang bermerek tramadol dan eksimer. Guna kepentingan penyidikan, 6 orang pengendara beserta barang bukti narkoba digelandang ke Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Beginilah kepanikan warga saat kobaran api menghanguskan sebuah toko elektronik di Jalan Pesantren Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sabar ini lagi. Ngapain diulang lagi sih? Ntar aja, Papa. Ya Allah. Pak, ini lagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian bangunan. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Banyaknya asap membuat pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Yang terbakar adalah toko elektronik. Dan di sini sudah terjadi kebakaran besar. Jadi penyalahan. 6 unit saya luncurkan dari 3 pos terdekat. Untuk kerugian sekitar 700 juta untuk korban nihil. Pak, dugaan sementara apa nih, Pak? Dugaan sementara dari listrik MCB-nya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kapuk Muara, Jakarta Utara berhasil membekuk pelaku curanmor bersenjata api. 2 dari 3 pelaku ini diringkus, sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri. Innalillahi. Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara mengeroyok pelaku pencurian sepeda motor. Untuk meredam amarah warga, pelaku pun segera dibawa ke pihak kepolisian. Peristiwa berawal saat 3 pelaku menggasak motor milik salah satu warga yang sedang diparkir di gang rumahnya. Namun saat sepeda motor incarannya didorong, aksi mereka dipergoki oleh pemilik. Korban pun berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga sekitar. Warga yang geram langsung mengepung pelaku. 2 pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi massa, sementara seorang pelaku lain yang diduga membawa senjata api melarikan diri. Saya sudah laporan ke Polsek Penjaringan. Ternyata sebenarnya dia menggunakan senpi. Tapi senpi itu sempat diledakkan nggak? Tidak, cuma mengancam. Pelaku kini telah diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih memburu seorang pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat dihadapkan pada situasi mencekam akibat maraknya aksi curanmor dan juga penjamretan. Bahkan para pelaku ini tidak segan menggunakan senjata api. Dua pelaku curanmor berboncengan sepeda motor berusaha kabur saat dikejar sejumlah warga di Jalan Sumber Pelita, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah seorang warga berusaha mengadang di tengah jalan namun akhirnya menghindar usai ditodong dengan senjata api. Sementara sejumlah warga lainnya masih terus mengejar dengan berlari hingga ke jalan raya.
Meski ketiga pelaku lolos, aksi warga membuat pelaku gagal menggasak sepeda motor korban. Antara dua tendang itunya depan sama motor saya palang langsung biar dia tabrak motor saya, nggak apa-apa, biar dia babak belur sekalian. Karena ngeluarin senpi ya? Iya, sebelum saya bertindak ke itu dia udah gini, diam. Nah itu, waduh, pas pakai masker nggak, Pak? Warga berharap adanya patroli rutin dari petugas kepolisian hingga malam hari, mengingat lokasi ini rawan aksi curanmor dan penjamretan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ada kembali di iNews sore pemirsa. Ex-Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya mengajukan permohonan justice kolaborator dalam kasus korupsi tata kelola makan bergizi gratis ke Kejaksaan Agung. Upaya ini dilakukan sebagai sikap kooperatif dalam membongkar aktor-aktor lain yang memiliki peran lebih besar. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya mengungkapkan akan mengajukan permohonan menjadi justice kolaborator. Justice kolaborator merupakan saksi yang bekerja sama dalam pengungkapan suatu kasus, dalam hal ini kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Diungkapkan tim kuasa hukumnya, keputusan kliennya menjadi justice kolaborator guna mengungkap kasus ini secara terang benderang. Langkah ini pun diyakini untuk membantah bahwa Sony merupakan otak dari praktik jual beli titik SPPG. Katakan bahwa dia melakukan justice kolaborator. Artinya bahwa kenapa kita lakukan justice kolaborator? Kita bukan menghindar daripada permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap kooperatif, mengungkap peran-peran besar siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Jadi sekali lagi bukan kita menghindar terkait menyangkut masalah hukum klien kami. Ya, lebih dari 20 nama itu disebutkan. Cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Karena break kita di dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah dan mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan, nggak tahu nanti kapan penyidik akan memberitahukan kita dan akan diungkap mungkin kemarin bilang baru sebagian aja nama-nama itu. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Sony, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, dan satu wakil Kepala BGN lainnya Ludwig Pusung sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketiganya diduga melakukan intervensi dalam proses verifikasi portal mitra BGN yang meloloskan yayasan-yayasan mereka meskipun tidak layak. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala BGN Nani S. Deang dan juga penasihat khusus Presiden Said Iqbal. Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya adalah Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deang, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono, serta penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal. Nani S. Deang ini berjanji akan melakukan efisiensi anggaran pada program MBG. Concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Pemirsa, Istana melalui Mensesnek Prasetyo Hadi membantah isu Menteri Keuangan dan juga Direktur Bank Indonesia diganti. Alih-alih mengganti, Mensesnek menyebut peran keduanya harus diperkuat. Loh, siapa yang mau mengganti? Nggak ada. Nggak ada ya, Mas? Nggak, berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada. Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas yang mengelola ekonomi. Dan hari ini adalah tindak lanjut. Pemirsa, seorang buruh proyek asal Banyuwangi menggasak uang senilai lebih dari 14 juta rupiah milik seorang wisatawan asing yang menginap di sebuah resort di kawasan Ubud Gianyar, Bali. Pelaku ini berhasil bekuk hanya beberapa jam setelah aksi pencurian terungkap.
Seorang buruh proyek asal Banyuwangi ditangkap polisi setelah menggasak uang seorang wisatawan asing yang menginap di sebuah resort di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Korban yang sedang berlibur bersama keluarganya menyimpan uang tunai $600 Amerika Serikat, Rp2.000 India, dan Rp3.400.000 di kamar. Saat kembali ke kamar usai sarapan pagi, korban terkejut seluruh uang tunainya sudah hilang. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian mencapai sekitar Rp14.576.000. Tim Opsnal Polsek Ubud melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menangkap pelaku yang kabur ke arah belakang resort. Korbannya adalah seorang wanita warga negara asing yang berasal kewarganegaraan daripada India. Dan saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Polsek Ubud. Dari kerugian korban disampaikan bahwa sekitar 14 juta sekian ya yang menjadi kerugian, dan terdiri dari uang mata asing ya, dari dolar dan rupiah. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 476 KUHP dan terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika internasional jaringan Rusia di Kabupaten Bangli, Bali. Petugas juga menyita barang bukti berupa 7,8 kg hashish yang dibawa oleh 2 warga negara asing asal Rusia. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bea Cukai serta Polda Bali menggagalkan penyelundupan narkotika internasional jaringan Rusia di Kabupaten Bangli, Bali. Pengungkapan bermula dari informasi Bea dan Cukai Soekarno-Hatta terkait adanya tas koper berisi ganja asal Thailand yang dibawa oleh seorang penumpang wanita asal Rusia. Usai mendarat di Jakarta, pelaku menuju Pelabuhan Ketapang dan menyeberang ke Bali. Setibanya di Pelabuhan Gilimanuk, pelaku dijemput oleh rekannya seorang pria asal Rusia. Pelarian pelaku terhenti setelah petugas berhasil mengadang dan menangkap pelaku di kawasan Bangli. Dari pelaku, BNN menyita barang bukti narkotika berupa hasis atau bentuk padatan dari tanaman ganja dengan berat 7,8 kg. Pelaku berjumlah 2 orang, warga negara asing, inisial KK, perempuan di usia 52 tahun, dan satu lagi SK, laki-laki berusia 40 tahun. Dan ini merupakan kerjasama yang baik antar kementerian lembaga, di mana barang bukti berupa hasis kurang lebih 7,8 kg. Petugas masih memburu kemungkinan adanya pelaku lain dari jaringan Rusia yang masih berada di Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Gelombang serangan Iran ke wilayah pendudukan Israel membuat rumah sakit di Tel Aviv memindahkan pasien ke bunker. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.